Kenalkan diri atau sudah kenal semua ya? Silakan Pak Loh Keng Hong. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pak Budiono Lee yang sudah mewakili Winmec mengundang saya untuk membagikan sharing pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 35 tahun. Baik, Pak Loh, saya mungkin boleh bertanya lebih lanjut ya. Sebelum Pak Loh main di saham, background sebelumnya Pak Loh, bekerja di mana? Saya dilahirkan dari orang keluarga yang tidak mampu. Ya. Rumah saya kira-kira ukurannya 4 kali 10 meter. Tapi bukan dari tembok, tapi dari papan. Dari papan. Plafonnya pun nggak ada, langsung genteng. Ya. Karena orang tua saya hanya bekerja di toko, ya. Rumahnya pun setengah meter di bawah jalan. Jadi kalau hujan, rumah orang lain tidak banjir, rumah saya banjir. Jadi rumah saya kondisinya sangat memprihatinkan karena saya orang tua saya tidak mampu. Ya. Setelah saya tamat SMA, saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Jadi saya bekerja di bank sebagai pegawai tata usaha atau namanya klerek. Ya di sini banyak orang bank ya. Klerek ya. Dan saya kurang beruntung ya. Selama 11 tahun itu jabatan saya klerek terus, naik pangkat ya. Jangankan seperti Pak Budiono direktur utama, ya boro-boro direktur, vice president juga enggak, kepala cabang juga enggak, assistant manager juga enggak, kepala bagian juga enggak. Jadi terus klerek pegawai tata usaha terus. Karena jadi klerek, jadi gajinya kecil terus ya. Tahun 79 saya bekerja di bank, gaji saya hanya 20.700 tambah uang makan 1.300, kira-kira 50.000 tahun 79. Tamat SMA. Ya. Kemudian saya dengan gaji yang kecil itu saya hidup hemat dan sederhana. Masih ada sisa uang yang bisa saya dapat ya. Masih bisa kuliah malam. Ya, kuliah malam. Cuman saya kuliah waktu itu di universitas yang tidak punya kampus. Sekarang udah nggak boleh lagi, universitas harus punya kampus sendiri. Dulu nggak apa-apa, nggak punya kampus. Jadi saya kuliah di universitas yang tidak punya kampus. Jadi gedung SMA dikontrak, gedung SMA dikontrak. Ya. Jadi kalau siang gedung SMA, kalau malam dikontrak untuk universitas. Ya. Itu letaknya di seberang RSCM. Kemudian tahun 90, kalau tidak salah tahun 89 itu ada Pakto ya, bank-bank baru diizinkan buka. Jadi salah satu pengusaha di Surabaya membuka bank ya di Jakarta, pengusaha dari Surabaya. Dan waktu itu setelah saya 11 tahun bekerja, gaji saya yang 50.000 itu baru naik ke 350, ya, 350.000. Dia pengusaha dari Surabaya ini buka bank. Ya. Kemudian dia nasabah saya. Jadi dia ajak saya, kemudian saya minta gaji 1 juta, dikasih. Ada uang kesehatan 50.000, jadi 1.050.000. Jadi gaji saya naik 200%. Waduh, naik gaji 200%. Pasti kerjanya habis-habisan. Ya. Pagi paling datang paling pagi, pulang paling malam. Ya. Semua nasabah saya yang punya uang pasti saya teleponin satu-satu. Ya. Saya sekarang sudah pindah di bank yang baru nih. Kalau dulu bunga, zaman dulu bunganya tinggi, misalnya 10% bunga deposito. Nggak seperti sekarang hanya 5%. Ya. 10%. Kemudian saya kasih lebih, mau nggak di tempat yang baru ini
saya bisa kasih 12% per tahun. Oh, dia pikir banyak juga ya, tambah 2%, mereka pada pindah. Setelah pindah, 1 tahun kemudian karena saya sangat rajin, ya, karena dikasih gaji gede jadi rajin sekali. Terus 1 tahun kemudian saya naik jadi kepala cabang, Bang. Kepala cabang otomatis gaji saya loncat lagi disesuaikan dengan gaji kepala cabang. Ya. Tetap saya hidup hemat dan sederhana, ya. Meskipun pangkat naik, gaji naik, pengeluaran nggak naik, ya. Jadi ada sisa uang untuk dibelikan saham, ya. Ada banyak sisa uang yang bisa dibelikan saham. Setelah 34 tahun, uang itu jadi besar. Ya. Saya merasa berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya, ya. Begitu ajaib, ya. Apa yang saya tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi saya, ya. Saya nggak pernah loh terpikir seorang klerek 11 tahun jadi klerek di bank bisa jadi seperti sekarang ini. Itu karena berkat dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Demikian Pak Budiono. Terima kasih. Pak Lo, mengenal dunia saham pertama dari siapa, Pak? Atau dari mana? Saya mengenal pertama kali saham itu ketika ada Pakto. Saya lupa tahunnya, mungkin tahun 1989, yaitu asing diizinkan untuk membeli saham di Indonesia. Membeli saham di Indonesia, sehingga saham itu harga saham pada naik tahun 89, 34 tahun yang lalu. Nah, teman-teman saya di bank pada beli saham. Teman-teman saya di bank itu, saya ikut-ikutan. Ya, saya ikut-ikutan, jadi sama sekali saya nggak ngerti tentang saham. Pada usia saya sudah 30 tahun, ya. Kalau kita lihat Warren Buffett itu menjadi seorang investor saham yang terhebat di dunia, dia sudah membeli saham ketika usianya 11 tahun. Tapi saya baru tahu saham terlambat sekali ketika usia saya 30 tahun. Ya. Itu dari ikut-ikutan teman, semua pada beli saham karena pasar modal booming, asing boleh membeli saham, jadi harga saham di bursa naik, teman-teman saya pada beli saham. Jadi saya ikut-ikutan beli saham, tapi beli kucing dalam karung, tidak tahu apa yang saya beli. Boleh tahu saham pertamanya apa Pak Lu? Saham pertama yang saya beli adalah IPO Gajah Surya Multifinance. Ya. Jadi itu yang grup Gajah Tunggal. Oh. Saya mengantri di gedung BDNI yang bawahnya kecil, atasnya besar di Hayam Buruk itu ya. Saya mengantri panjang, penjatahannya pun hanya sedikit. Biasa kalau hukum ekonomi itu permintaan banyak, supply sedikit, harga akan naik. Ternyata terbalik. Ya. Di saham itu bisa terbalik. Ya. Permintaan banyak, supply-nya sedikit, harga saham bisa turun. Jadi ketika listing, memang strategi investasi saya itu beli IPO, jual ketika listing. Kan waktu itu listing pada naik semua. Jadi begitu saya beli IPO, begitu listing turun, saya jual dan saya mengalami kerugian. Pertama kali beli saham itu rugi, ya. Begitu, Pak. Yang ikut-ikutan itu, Pak Lu. Yang ikut-ikutan, ya. Kenapa Pak Lu terjun di dunia saham? Memilih saham sebagai main income-nya? Ya, saya membeli saham, kemudian saya rugi tahun 89, kalau tidak salah tahun 90 ada tight money policy dari JB Sumarlin, uang ketat seperti sekarang nih di Amerika, inflasi tinggi kan ada uang ketat, suku bunga naik. Juga waktu itu suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, saham turun. Tentu saya mengalami kerugian. Biasanya kalau orang rugi, dia bisa bertahan, tahan rugi. Tapi kalau dia untung, nggak tahan untung, buru-buru sahamnya dijual. Jadi saya bisa memegang saham saya lama karena saya rugi, mengalami kerugian. Tapi saya beruntung tahun 93 itu tight money policy dilonggarkan karena inflasi sudah rendah sehingga suku bunga diturunkan dan saham booming naik. Dan
Dan saya mengalami keuntungan setelah rugi 89, 90, 91, 92. 89, 90, 94 tahun rugi. Ya. Jadi tahun 93 baru mengalami keuntungan, saham itu naik. Ya. Dan setelah saya mengalami keuntungan, satu hari saya ke Gramedia, saya membaca tentang ada buku judulnya Warren Buffett Way. Ya, saya baca. Orang ini hebat sekali ya. Dia bisa jadi orang terkaya di dunia dari membeli saham, dari investasi di bursa saham di Wall Street. Hebat sekali ya. Itu lebih menguatkan saya bahwa berinvestasi di pasar modal itu bukan main-main loh. Dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Bisa jadi orang terkaya di dunia. Membuat saya tambah semangat ya. Kenapa saya bertahan? Karena bisa jadi orang terkaya di dunia. Contohnya ada Pak Budiono. Ya. Kemudian saya sudah berinvestasi lama. Kemudian saya baca buku itu. Semua yang dia lakukan ini benar loh. Menurut saya semua yang dia lakukan itu yang terbaik loh. Jadi kalau gitu gampang saya copy saja ya. Jadi jurusnya Warren Buffett menjadi orang terkaya di dunia nomor 1, udah saya copy aja lah, nggak usah pusing-pusing. Ya. Ada 1001 macam, ya. 1001 macam strategi investasi dan ada orang yang mempelajarinya. 1001 macam. Makin dia pelajari, makin pusing dia. Akhirnya nggak beli saham. Ilmu saya cuma satu macam. Ilmunya Warren Buffett saya copy. Berani saya beli saham. Orang yang belajarin 1001 macam jurus, malah nggak berani beli. Karena yang dia pelajari 1001 jurus, yang 1000-nya ajaran sesat. Yang satu yang benar yang dia nggak pelajari. Jadi nggak membeli. Kenapa saya bertahan? Karena ada Warren Buffett yang memberikan inspirasi buat saya, Pak Budiono. Cara menganalisa sahamnya Pak Loh Keng Hong, boleh tahu? Ala Loh Keng Hong. Tentu saja kalau saya membeli saham itu biasanya saya lihat pengendali perusahaan, pemilik saham mayoritas, direksi dan komisaris, apakah mereka orang jujur atau orang yang tidak jujur. Ya. Sangat berbahaya sekali seperti saya sebagai seorang sleeping shareholder. Ya. Sangat berbahaya sekali kalau pengendali perusahaan itu orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Saya sebagai sleeping shareholder tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat. Ya. Tapi sakitnya sampai di sini. Ya, sakit sampai di sini. Oleh karena itu saya taruh nomor 1. Ya. Pokoknya kalau dia orang yang tidak jujur, tidak berintegritas, orang yang suka mengambil uang perusahaan, sorry deh, saya nggak mau berpartner dengan dia karena saya sebagai sleeping shareholder nanti akan dirugikan. Ya. Itu 1. Seperti saya bekerja di bank itu kalau kita kasih kredit seseorang itu ada rumus 5C. C yang pertama itu yang paling penting apa? Karakter orang itu. Ya. Jadi yang pertama kejujuran dari si pengendali. Yang kedua tentu yang saya lihat adalah bisnisnya bagus ada tidak. Ada bisnis yang bagus, ada yang bisnis yang jelek. Tentu yang saya beli adalah wonderful company. Ya. Bisnis yang puntung rokok, cigar butt, saya nggak mau. Ya. Perusahaan yang biasa-biasa, yang jelek, saya nggak mau beli. Tentu saya beli bisnis yang wonderful. Yang ketiga tentu yang cuannya ake, cuannya cilik, cuannya yang ake, cuan soro baru dibeli Pak. Cuan banget ya. Yang cuannya gede. Yang keempat, company-nya growing, bertumbuh. Udah cuannya besar, tiap tahun tambah besar, dan tambah besar. Yang kelima, yang terakhir, yang valuasinya murah. Valuasi murah itu artinya ini
Mercy yang dijual di harga bajai. Gitu Pak. Ya. Di bursa saham bisa ya Pak? Hanya ada di bursa saham. Ah. Mercy yang dijual harga bajai, tapi di dunia nyata nggak ada yang mau. Kalau di dunia nyata, Mercy dijual bajai kan rebutan. Oh rebutan. Iya. Kalau di dunia saham? Nggak ada yang tahu, jadi hanya orang-orang tertentu yang matanya tajam yang bisa lihat. Ya, bisa tajam. Cara taunya gimana Pak Lu? Cara taunya? Iya. Cari taunya itu gampang, harus banyak membaca. Membaca ya. Seperti yang saya lakukan setiap hari, bangun pagi jam 6 sampai jam 9 itu saya reading, membaca. Ya. Baca koran, saya langganan koran 4 paper. Ya. Masih bayar 900.000 sebulan. Koran apa itu Pak? Koran Kompas, Investor Daily, Kontan, dan Bisnis Indonesia. Kalau anak-anak muda sudah nggak mau langganan koran, bayar, bacanya berita di medsos aja yang gratis. Ya. Saya masih bayar, karena udah 40 tahun baca koran masa berhenti. Dan ada, kita bayar 900.000 sebulan, tapi ada berita yang buat orang lain tidak berguna, buat saya bisa menghasilkan ratusan miliar sekali gitu. Ada sesuatu di koran, berita yang orang lain tidak sadar tapi itu sangat berguna buat saya. Ya. Jadi saya masih membaca koran, membaca laporan keuangan, membaca annual report, membaca buku-buku saham dari jam 6 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 4.15 saya biasanya kalau ingin membeli saham, saya membeli saham. Kalau ada saham saya yang si bajai ini sudah kembali jadi Mercy, saya jual. Jam 4.15 saya biasanya tidur. Saya tidur sampai 1 atau 2 jam. Bangun, saya mandi, makan. Habis bangun tidur, segar lagi. Baca, reading kembali. Reading and thinking. Reading and thinking ya. Baca lagi sampai jam 12 malam. Mengapa saya bisa menemu dari reading and thinking dari situ, membaca situ. Karena ketika kita membaca itu seperti pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan membaca adalah jendela dunia. Bahasa Mandarinnya juga ada, yaitu Suli Ziyu Huang Jing U. Ada, Bapak tahu bisa terjemahin? Suli artinya di dalam buku, Huang Jing artinya emas, U dari Uzi dari rumah. Jadi di dalam buku ada rumah emas. Kalau rumah tembok beli sama Pak Budiono, kalau rumah emas adanya di dalam buku. Orang yang banyak membaca dia jadi banyak tahu. Ya. Orang yang banyak tahu dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran dekat dengan kekayaan. Ya. Membaca adalah sumber inspirasi. Jadi bagaimana saya bisa menemukan itu? Karena dari membaca. Membaca laporan keuangan, menemukan Mercy yang dijual harga bajai. Begitu Pak. Pak Lu boleh tahu. Penasaran ini Pak Lu. Indikator dalam laporan keuangan apa yang menandakan Mercy harga bajai itu Pak Lu? Selain laba. Tentu kita bandingkan misalnya laba perusahaannya berapa. Laba perusahaannya kita banding dengan harga pasar di pasar. Jadi misalnya di bursa itu ada perusahaan yang dijual hanya 1,5 kali PE. 1,5 kali PE artinya price earning ratio. Ketika kita membeli 1,5 tahun itu sudah gratis artinya. Ya, itu artinya seperti, tapi ada juga yang dijual price earning ratio 1.000 kali, ada juga. Ada ya, 1.000 tahun artinya. Kalau dia company-nya tidak bertumbuh 100 tahun baru investasi kita break even ya. Tapi kalau ada juga yang hanya 1,5 tahun sudah break even. Jadi yang bagus dan murah itu saya anggap itu perusahaan Mercy yang dijual harga bajai.
Atau juga dulu tahun 2016 ya, saya membeli Indica Energy ya. Harga sahamnya 100, dia tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia. Ya. Tapi nilai buku per sahamnya waktu itu 1.600, harga sahamnya 100. Waduh itu Mercy yang dijual di harga bajai juga. Ya. Saya melakukan pembelian. Pialang saya MBA lulusan dari Amerika. Dia punya maksud baik, bukan maksud jahat. Dia ingetin saya, Pak, jangan beli tambang batu bara Pak, masa depan suram. Saya bilang gak apa-apa, beli aja. Saya beli. Akhirnya saya jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indica Energy tambang batu bara. Pada waktu itu dia nomor 3 terbesar di Indonesia. Sekarang mungkin ada Golden Energy Mine yang produksinya lebih besar dari Indica Energy Kideko Jaya Agung. Saham itu dari 100, harga batu bara naik dari $50 ke $100. Yang terjadi adalah harga saham Indica Energy yang 100 itu jadi 4.500 dalam 2 tahun. Dan saya mengalami, kata Arek Surabaya bilang, cuan soro. Ya. Begitu Pak. Kalau Pak Lu kapan memutuskan exit Pak dari saham? Saya kan membeli Mercy seharga bajai. Tentu kalau dia kembali menjadi Mercy, ya itu saatnya saya keluar, take profit. Ya. Kalau exitnya karena rugi Pak Lu? Oh saya nggak pernah rugi kecuali kalau saya beli Mercy seharga bajai, kemungkinan ruginya sangat lebih kecil daripada dia berpotensi untung. Ya. Okay. Kalau saya membeli Mercy seharga bajai, tentu saja ada margin of safety buat saya, keamanan. Ya. Jadi kemungkinan cuan lebih besar daripada rugi. Kecuali saya salah menilai manajemen. Kecuali saya menilai orang-orang yang duduk di sana, saya pikir mereka orang jujur, ternyata sama orang yang tidak jujur. Ya. Itu Pak Lu harus ketemu mereka, ngobrol. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga, ya. Tentu dari laporan keuangan banyak transaksi yang merugikan pemegang saham minoritas, ya. Bisa dari kompetitornya. Tentu orang yang tidak jujur kita ketemu ya pasti mana bisa kita menilai seseorang. Yang bisa menilai tentu dia punya pesaing. Pesaingnya tentu tahu karakter orangnya. Yang tahu mereka itu adalah suppliernya, tahu bagaimana pembayarannya, segala macam. Yang tahu juga karyawannya juga tahu. Ya, jadi jurnalis juga tahu, di laporan keuangan juga tahu banyak transaksi afiliasi yang merugikan pemegang saham minoritas. Jadi banyak sumber yang membuat kita bisa tahu. Jadi kalau ketemu nggak bisa, dia kan bisa dalam 1 jam jadi orang baik kan bisa Pak, ya nggak bisa. Kita mesti lihat track record masa lalunya. Pak Lu boleh tahu keuntungan terbesar yang pernah Pak Lu dapat dalam nominal? Boleh tahu nggak Pak Lu? Penasaran. Tadi kan saya sudah sebut, saya beli Indica Energy di 100. Jadi pemegang saham terbesar nomor 4 di Indica Energy dan sahamnya naik ke 4.500. Itu dalam 2 tahun capital gain-nya kan 4.000% ya. 4.000%. Itu sangat signifikan jumlahnya. Yang habis ini kita akan beralih ke pertanyaan. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan siapkan ya, nanti angkat tangan. Pak Lu, satu saya tanya lagi. Beli saham yang membagikan dividen atau yang enggak membagikan dividen? Tentu kita pilih yang membagikan dividen yang besar, tentu ya. Tapi kalau ada perusahaan yang tidak membagikan dividen tetapi valuasinya sangat murah ya. Sepertinya saya sebut aja grup Penin ya misalnya. Itu tidak membagi dividen ya. Mungkin 10 tahun tidak bagi dividen. Tapi perusahaannya sangat murah sekali, saya nggak peduli. Ya.
perusahaan yang bagus dan sangat murah sekali, nggak bagi dividen, saya nggak peduli. Dan saya pernah jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Ya, Panin. Cukup lama saya pegang itu. Akhirnya kemarin ada isu mau diakuisisi, saham itu naik dan saya lepas seluruhnya, habis. Saya sebelumnya adalah pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Loh Keng Hong. Saya beri kesempatan sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan saya untuk 3 pertanyaan. Silakan. Oke. Dari Pak Herman dulu, silakan. Satu-satu ya. Ya, satu pertanyaan langsung dijawab gitu ya. Soalnya kalau 3 pertanyaan pertamanya lupa saya. Satu-satu aja. Selamat malam Pak Loh Keng Hong. Ya, selamat malam Pak. Budi. Perkenalkan saya Herman. Saya cuma ingin tahu sih, dari tabungannya Pak Loh Keng Hong ya, misal simpanannya Pak Loh Keng Hong, yang dialokasikan untuk dibelikan investasi saham itu berapa persen Pak? Terima kasih. Tergantung Pak. Tergantung, kalau saya ketemu Mercy harga bajai, uang saya dorong semua Pak. Dorong semua. Kalau ketemu berlian yang dijual harga kerikil, tentu saya dorong semua. Saya sisain aja 50 juta buat saya hidup sehari-hari. Karena kalau saya nggak punya uang, habis 50 juta kan, saham saya juga berbentuk cash juga kan. Saya jual T+2, 2 hari saya dapat cash juga masuk ke rekening saya. Jadi saya nggak takut karena saham, saya pegang saham sama seperti pegang uang cash. Saya jual 2 hari masuk ke rekening saya T+2. Ya. Tergantung, kalau saya ketemu Mercy seharga bajai, tentu uang saya akan saya dorong semua. Ya. Mungkin setahun yang lalu ketika saham yang Panin Finansial di 170, uang saya tinggal 50 juta, nggak bisa beli saham lagi. Ya. Tapi ketika nggak punya uang lagi, tapi ketika saham Paninnya naik, saya jual, kemudian saya punya saham Petrosi, diakuisisi, langsung di tabungan saya ada uang cash 1 triliun. Kira-kira tergantung. Itu uang tunai semua. Oh, bukan Pak, uang monopoli. Oke, pertanyaan kedua. Oke, silakan. Siapa? Oke. Oh, Pak Irianto, silakan. Silakan. Selamat malam Bapak, terima kasih. Mungkin mewakili pertanyaan teman-teman sekalian yang hadir. Kira-kira langsung to the point Pak. Kalau saya baca laporan keuangan, tidak mengerti. Mau tanya teman-teman yang lain kok takut beri kucing dalam karung. Lebih baik langsung tanya kepada suhunya saja. Kira-kira kodenya apa Pak? Ya jangan banyak-banyak Pak, 5 saham saja Pak. Terima kasih Pak, langsung to the point. Setuju ya? Teman-teman setuju ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irianto. Ini notaris paling top nih di Surabaya nih. Pak, nanti kalau saya sebut sahamnya, kalau takut sahamnya munggah Pak. Mencolot Pak. Sahamnya mencolot. Ya. Yang kedua Pak, saya tidak boleh memberikan rekomendasi Pak menurut OJK Pak, nanti dipersalahkan. Begitu Pak Irianto. Bolehnya nanti di belakang ya Pak. Di belakang Pak. Atau huruf depannya Pak Loh. 2, kan ada 4 Pak kodenya. 2 aja Pak. Nanti sahamnya munggah Pak. Oke, kita beralih ke pertanyaan lain. Oke, Pak. Siapa? Siapa tolong dibantu pilih teman-teman. Itu yang Ya. ya Siapa itu, tadi saya lihat di ini yang meja di depan kamera. ini boleh.
Ini Itu Pak ya. siapa? Selamat malam. Yang oh ya oke. oh iya. Ya, Ya, silakan. saya Susan. Ya. Saya cuma mau tanya, Pak Lo kapan pertama kali beli rumah dan berapa harganya? Terima kasih. Properti ini, Pak. Ya, berarti, ya. Saya ketika menikah saya nggak punya uang ya. Istri saya juga nggak punya uang. Jadi saya numpang di rumah adik mama saya. Ya. Kebetulan adik mama saya punya rumah yang kosong. Ya, dia punya uang, dia beli rumah yang baru. Rumah dia yang tua, yang lantainya masih pakai teraso bukan keramik. Saya nggak tahu, ibu tahu nggak teraso ya. Oke. Ukurannya satu lantai, ukurannya 5x20. Saya tinggal di sana. Ya. Dikasih cuma-cuma ketika saya menikah. Istri saya minta beli rumah. Ya. Yuk kita beli rumah yuk, masa kita numpang terus. Ya. Tapi pada waktu itu targetnya adalah beli rumah di Kosambi Baru di Jakarta Barat. Waktu itu mungkin tipe 40 lantai, luas bangunan 40, bangunannya 90, kira-kira 40 juta waktu itu. Itu yang terjangkau. Tapi uang saya ada di saham dan lagi rugi. Ya. Jadi saya tidak jawab iya dan juga tidak jawab tidak. Ya, saya diam saja. Karena uangnya nyangkut ya. Ada satu perumahan di Jakarta Barat namanya Green Garden. Itu perusahaan rumah yang enak sekali, banyak orang kaya tinggal di situ. Tapi saya nggak berani lihat rumah itu. Karena percuma saya lihat di situ. Karena nggak ada uangnya, nggak punya uang. Ya. Nggak punya uang buat apa? Lihat situ percuma, nanti tertarik juga nggak bisa beli, ya nggak ada uang. Jadi targetnya yang 40 juta itu. Kemudian istri saya bilang lagi, yuk kita beli rumah. Saya nggak jawab juga karena uang saya kan lagi nyangkut di saham, lagi rugi. Itu kan tahun 90-an. Saya juga nggak jawab iya, tidak jawab tidak. Akhirnya istri saya bilang, udah kalau begitu saya aja deh yang beli. Istri saya waktu itu kerja. Saya pakai KPR aja. Saya juga nggak jawab iya, nggak jawab enggak. Ya, diam aja saya. Tapi ketika tight money policy dibuka tahun 93, saham-saham munggah, mencolot, sahamnya mencolot, naik. Dan saya dapat uang. Dari Januari 1994, saya bisa beli rumah di Green Garden yang saya nggak berani injak, nggak berani lihat. Karena target saya beli rumah di Kosambi Baru KPR, ya, itu yang kemampuan saya. Tapi karena sahamnya mencolot, dapat uang banyak, saya bisa beli rumah yang saya nggak berani lihat loh. Saya bisa beli cash lagi beli. Itu Januari 94. Ya. Tuhan memberikan apa yang tidak saya pernah pikirkan, itu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Januari 94 itu rumah pertama yang saya punya. Ya. Sebelum itu numpang di rumah adik ibu saya. Ya, gitu. belum beli lewat Winmax ya Pak, karena belum ada Winmax ya. Ya. Saya tapi pernah beli rumah melalui Winmax. Oh, iya. Beli apartemen bukan rumah ya. Kenapa saya beli? Karena dijual 28% dari NJOP. Harga jualnya 28% dari NJOP. Saya waktu itu ada di Perth ya. Dan saya juga nggak pernah ketemu dengan Pak Budiono. Pak Budiono bilang, bayar DP 50 juta. Terus saya lagi di Perth juga nggak bisa transfer, saya suruh anak saya, tolong dong transfer ke rekening Pak Budiono. Saya nggak pernah ketemu loh. Apartemennya juga nggak pernah lihat. Saya kan lagi di Perth. Di mana lokasinya gue saya nggak tahu. Lokasinya di mana juga nggak tahu. Ya. Pak Budiono juga nggak pernah lihat orangnya di mana. Udah saya transfer aja 50 juta. Kalau hilang ya udah hilang aja. Ternyata enggak. Lokasinya bagus di Pakuwon City ternyata bagus ya.
Jadi saya beli apartemen, Pak Budiono itu percaya sama Winmax karena nggak lihat, nggak ketemu orangnya, langsung transfer aja uang DP 50 juta. Gitu ya Pak. Thank you Pak Lo. Ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Lo Keng Hong. Tadi ada yang mau tanya di sini, silakan nih teman saya. Oke. Selamat malam Pak Longkeong. Ya malam. Mau nanya, kalau beli saham Pak Longkeong pernah pakai leverage gak? Pendapat Pak Longkeong kalau beli saham pakai leverage bagaimana? Hutang. Ya, okay. Saya tidak berani membeli saham pakai hutang. Tapi saya tadi bilang, saya berani dorong uang saya seluruhnya sampai sisa 50 juta ya untuk saya hidup. Tapi kalau habis 50 juta itu saya bisa jual saham saya lagi 50 juta lagi. Jadi nggak bakalan habis juga ya. Saya sisain semua. Tapi kalau suruh tambah utang saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak punya daya tahan ketika saya hutang. Nggak punya daya tahan. Kenapa saya tidak berani tambah hutang? Karena saya pernah baca satu orang yang terkenal di Wall Street namanya Jesse Livermore. Dia dulu juga orang gak punya, kerjaannya hanya, dulu belum computerized, jadi tulis pakai papan harga-harga saham, penulis di harga papan. Kemudian dia berhasil, dia naik Rolls Royce, ya, punya istana di Long Island. Dia naik Rolls Royce, dulu lampu merah, belum pakai komputer otomatis, jadi pakai manual. Ya. Jadi kalau Jesse Livermore dengan Rolls Royce-nya lewat, Pak polisinya di New York kasih lampu hijau terus jalan. Mungkin sebulan sekali supirnya kasih Pak polisi. Wah. Akhirnya dia bunuh diri. Orang yang berhasil itu bunuh diri. Saya membaca itu saya takut. Karena kalau saya memakai hutang, kalau krisis terjadi misalnya COVID-19 terjadi, saham hancur sampai IHSG kita jadi 3.900, kalau saya hutang, habis loh saya. Habis. Nama Lo Keng Hong sudah tinggal kenangan di bursa. Jadi saya tidak berani tambah hutang. Tapi kalau dorong semua, 99,9% uang saya dorong semua, saya berani. Kalau suruh tambah utang, jangan. Karena saya nggak punya kekuatan untuk bertahan. Ya. Nanti kalau saham saya jatuh, saya nggak bisa top up, nanti sama sekuritas di for sale, dijual. Ya. Kira-kira gitu, cari aman. Berarti Pak Lo Keng Hong nggak punya utang ya? Nggak punya utang, nggak punya kerjaan, duit banyak, enak bener jadi seorang sleeping shareholder Pak. Pak Lo Keng Hong kenapa nggak tertarik untuk duduk di kursi komisaris atau direktur? Padahal kan punya saham banyak. Beberapa hari yang lalu ada pemilik perusahaan publik mengundang saya menjadi komisaris di perusahaannya. Mungkin dari pertama makan sampai selesai ada permintaan 6 kali. Tapi saya tidak mau karena duduk menjadi komisaris itu ada tanggung jawab ya. Sampai harta pribadi. Sampai harta pribadi. Buat apa saya jadi komisaris dengan gaji kecil, harta saya banyak, kalau nyangkut di situ kan rugi saya. Ya, rugi bandar nanti ya. Rugi ya. Terus yang kedua, saya juga kalau saya menjadi komisaris di perusahaan yang abal-abal, malu, citra diri saya jadi buruk. Ya. Jadi kalau saya misalnya jadi direksi di perusahaan yang bagus sekali, itu boleh saya jadi kebanggaan buat saya. Tapi kalau perusahaan jelek, malu dengan diri saya sendiri, malu. Saya nggak mau. Ya. Yang ketiga, mungkin saya juga nggak punya kapasitas jadi direksi dan komisaris, nggak punya kemampuan. Kenapa? Karena kan udah nganggur 25 tahun. Udah jadi pengangguran 25 tahun, mana bisa jadi komisaris dan direksi lagi, udah nggak bisa. Ya kira-kira begitu Pak.
Pak Lokeng yang satu tanya ini. Pembelian saham terbaiknya yang paling berkesan buat Pak Lokeng baru-baru ini. Ada nggak? Baru-baru ini ya saya suka dengan tambang batu bara ya. Saya beli di harga 1.300. Terus dia naik ke 4.850. Saya enggak jual. Setahun dan jumlahnya besar. Mungkin sudah untung 350 miliar ya. Saya enggak jual ya. Terus harga sahamnya turun, bahasa Jawanya apa turun? Mudun ya. Mudun. Ke 2.500 ya saya tambah beli. Terus sekarang lumayan naik lagi ya. Jadi saya sangat cinta sama saham itu. Itu ya udah untung banyak tapi belum dijual karena sayang ya. Jadi tambang batu bara ini. Tambang batu bara ya. Huruf awal atau akhir? Batu bara. Kalau dilihat di annual reportnya ada nama saya di situ, pemegang saham terbesar nomor 3 di sana ya sekarang. Itu kodenya Pak Ir, batu bara nomor 3 terbesar. Dicatat. Itu dorong semua ya Pak Lu? Enggak. Oh, enggak. Karena sahamnya nggak begitu banyak, jadi masuk hanya uang sedikit-sedikit setiap hari. Tuku Siti. Karena nggak gitu liquid supply-nya hanya sedikit ya. Oke, saya lempar lagi. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman audiens. Oh, yang di belakang. Siapa lagi? Oke, silakan. Ya, sini. Di situ juga ada. Situ. Oke, ada. Oke. Ya, silakan. Ya, salam kenal Pak Lokeng Hong. Saya Bojes, Pak, muridnya Pak Budionoli. Ya. Jadi gini, Pak. Jadi kan kita kan sekarang profesinya sebagai agent properti ya, Pak ya. Jadi kan kita juga yang nanya orangnya di mana? Itu ini, Pak. Saya, Pak. Oh, di situ. Iya, Pak, kelihatan ya. Jadi, perkenalkan dulu, Pak. Nama saya Bojes, Pak. Agentnya Pak Budiono, muridnya Pak Budiono juga, gitu. Jadi kita kan di sini profesinya agent properti, Pak. Kita juga ada banyak klien dan ada beberapa juga yang investor kelas kakap gitu, Pak. Terus yang mau kita tanyakan, Bapak sebagai investor ya, itu hal kurang menyenangkan apa, Pak, buat agent properti gitu, Pak? Kan kita kan biasanya setiap hari broadcast aja gitu. Biasanya kan ada beberapa yang risih atau hal-hal kurang menyenangkan bagi seorang investor kayak gitu, Pak. Agent properti yang sekiranya kurang berkenan gitu loh Pak, biar jadi pelajaran kami sebagai yang ada di lapangan. Terima kasih. Saya punya pengalaman buruk ya, pengalaman buruk oleh marketing agent. Satu hari saya menawar satu apartemen di Jakarta di Pantai Mutiara. Apartemen itu menghadap laut. Saya ingin beli. Kemudian saya tawar. Misalnya harga itu waktu itu 1,1 miliar misalnya ya. Terus saya taruh 1 miliar. Saya tawar, oh ya dia sampaikan ke direksi. Harusnya itu kalau ada orang yang beli, dia mesti bilang saya dulu. Pak, Bapak mau nggak nih 1,1? Kalau Bapak nggak mau, ada orang lain mau ambil. Ya, kalau saya bilang, oke, saya nggak mau, diambil sama orang lain, saya rela. Tiba-tiba saya tanya, gimana? Udah diambil orang. Jengkel, kesel rasanya kok ini orang marketing agent ini kok begitu ya, dikasihkan ke orang lain gitu. Itu bikin jengkel kira-kira. Atau mungkin ada property agent itu suka menawarkan rumah kepada kita itu dengan satu trik kebohongan. Misalnya gini, Pak, saya pasarin Pak properti Bapak. Saya kebetulan ada pembelinya loh Pak, ada yang cari properti Bapak gitu. Padahal sebetulnya nggak ada gitu loh Pak. Jadi kira-kira nadanya hampir sama semuanya gitu. Kalau ada property agent nawarin kita, selalu triknya seperti itu. Jadi kita udah tahu kita dibohongin, padahal dia nggak punya pembeli, dia bilang dia udah punya pembeli gitu. Jadi
Ya banyak lah. Misalnya saya juga belum lama ada nawar satu villa di Puncak. Ya. Tinggal sedikit selisihnya. Ya. Tinggal 10% kali selisih. Lagi nawar, pulang, nunggu penawaran saya. Tiba-tiba dia bawa banyak orang lagi lihat villa itu. Kan kita rasanya kurang enak rasanya begitu. Ya. Kira-kira gitu ya. Thank you Pak Lo, beri tepuk tangan dong untuk Pak Lo Keng Hong. Ada pertanyaan lagi tadi dari sini, silakan. Gak apa-apa ya Pak Lo, masih ada waktu. Iya, santai aja. Selamat malam Pak Lo. Iya, selamat malam. Saya Irwan. Iya. Ya, saya mau tanya, untuk menurut pendapat Pak Lo, kalau untuk beli saham, itu mending langsung bleng banyak, atau bahasanya dicicil gitu tiap bulan. Terus pendapat Pak Lo tentang yang nyicil tiap bulan itu bagus atau enggak gitu. Terima kasih. Nyicilnya itu punya uang tapi belinya dicicil, atau memang nggak punya uang terpaksa nyicil. Kalau nggak punya uang ya nggak apa-apa dicicil. Emang duitnya udah habis, udah dorong semua gitu ya. Tapi kalau orang uangnya ada tapi belinya nyicil, artinya orang itu tidak tahu apa yang dia beli. Ya. Kalau dia tahu apa yang dia beli, tentu dia belinya sekaligus, nggak nyicil. Ya. Kecuali saya nyicil karena duitnya besar. Ya, duitnya besar, kalau saya langsung masuk hari itu juga kan munggah dia, mencolot harga saham. Jadi saya mesti pelan-pelan masuk. Jadi mungkin maksudnya kita beli sekaligus atau belinya bertahap, kira-kira begitu maksudnya. Kalau orang yang belinya bertahap, artinya dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia tidak tahu apa yang dia beli saja bertahap. Tapi kalau orang yang tahu apa yang dia beli, dia nggak bisa beli bertahap loh. Kalau ada Mercy yang dijual harga bajai, masa belinya bertahap? Ya dorong semua lah. Dorong semua. Sekaligus loh. Karena kalau dibiarkan nanti keburu naik. Kalau tiap hari naik kan mahal, tambah mahal ya. Seperti Pak Budiono belum lama ketemu saya di PIK, saya kasih tip satu saham 3.000. Coba kalau dia nggak beli sekaligus bertahap, kan hari ini dia mesti beli 3.700. Ya. Kira-kira gitu. Sudah cuan, belum soro, cuan. Sekarang cuan, sesok cuan soro Pak. Harus kira-kira gitu ya. Kalau dia tahu ini berlian yang dijual harga kerikil, masa bertahap belinya? Enggak, sekaligus habisin. Nanti diambil orang. Nanti jadi belinya lebih mahal. Kira-kira gitu. Boleh tahu Pak Lu, saham terlama yang Pak Lu pegang? Saham yang terlama saya pegang itu saham Penin juga. Penin? Iya. Mungkin saya beli tahun 2004, sekarang udah 2023, sudah 19 tahun. Ya. Saya beli kira-kira di harga 250, sekarang kira-kira mungkin 1.100. Saya nggak bisa jual. Karena saham itu bagus dan murah. Harga sahamnya 1.100, tapi nilai buku per sahamnya 5.000. Jadi nggak bisa jual, pegang terus saja. Terus salah harga terus, ya, salah harga terus. Terus dia Mercy harga bajai terus, ya, bajai terus. Ya. Jadi ditunggu kesabaran. Tapi jangan-jangan saya bisa punya jadi pemegang saham di Penin, bukan yang itu anak perusahaannya. Jadi pemegang saham terbesar nomor 2, jangan-jangan saya 19 tahun punya saham ini. Sehingga saya tahu banyak tentang Penin, sehingga saya bisa jadi pemegang saham terbesar nomor 2 itu. Itu hiburan buat saya Pak, ya kira-kira hiburan buat saya. Oh jangan-jangan saya bisa menjadi saham terbesar nomor 2 di anak perusahaan yang tadi itu, terbesar nomor 2 di Penin, itu karena saya punya dia 19 tahun, jadi saya tahu tentang dia. Jadi itu cuan ake Pak, ya cuan ake. Cuan soro, karena tiba-tiba saham itu ada isu mau dibeli sama MUFG, Jepang, dan saham itu naik. Ya. Udah saya jual saja. Begitu saham yang terlama sudah dipegang 19 tahun. 19 tahun. Tapi dia tetap masih jadi bajai.
masih jadi bajai. Belum kembali jadi Mercy. Sebetulnya Mercy yang masih jadi bajai terus ya. Tapi nggak rugi sih. Saya dulu kan beli 250, sekarang kan 1.100 ya. Tapi masih Kalau terlalu yang murah. terlama, yang tercepat Pak Lu. Yang tercepat anggaplah ada Indakiat ya, yang saya beli 1.000, pegang 1,5 tahun jadi 20.000 sahamnya. Ya, jadi itu mungkin cukup cepat ya. Ada yang cepat. Jadi ada yang 19 tahun, ada yang 1,5 tahun begitu. 1.000 jadi 20.000. 20.000. Satu iya. tahun. 1 tahun. 1 tahun setengah. Ya. 1 tahun setengah. Dari 2016 sampai 2007, pertengahan 2017 ya. Kalau di properti nggak ada Pak, 20.000 dijual 1.000 nggak ada. Iya. Ya pasti, pasti. Tapi orang beli properti juga kan nggak ada yang rugi. Iya. Tetap dia naik properti, cuman perlu waktu. It takes time, ya perlu waktu. Orang yang beli di Graha Family di tahun 98, Goldview mungkin hanya 800.000 per meter. Ya. Sekarang 40 juta, udah gain 5.000%. Ya. Saya tahu karena kebetulan saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Intiland. Ya. Rekornya satu rumah sudah di atas 60 miliar lakunya Pak. Di Graha Family. Oh. Satu rumah. Apalagi saya punya developernya semua ya. Selain Graha Family, ada Graha Natura, ya kan? Ada Spasio, ada sini gedung 2 tower yang belum laku praksis, ya kan? Belum di Jakarta ada South Quarter, ya kan banyak sekali propertinya. Kapan Pak Lu beli sahamnya Intiland itu Pak? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Iya. Satu-satunya saham properti yang Pak Lu pegang? Satu-satunya. Satu-satunya. Iya, satu-satunya. Jadi saya semua propertinya saya nilai. Intiland Tower di sini berapa, Spasio berapa, tanah-tanah yang dimiliki berapa, di Graha Natura berapa, di Jakarta ada South Quarter, ada Intiland Tower juga, ada Pantai Mutiara, ya. Hitung semuanya ada. Masih ada tanah di Maja 1.000 hektar, dekat airport masih ada 300 hektar, di Jombang masih ada kawasan industri 300 hektar, jadi tanahnya banyak sekali. Ya. Total hitung semua, keluar angka 20 triliun. Intiland masih punya properti 20 triliun. Ya. Kemudian harganya di pasar hanya 1,5 triliun waktu itu. Diskon 90%. Diskon 90%. Jadi mana ada beli properti diskon 90%, yaitu di Intiland itu melalui harga sahamnya kita beli. Ya. Boleh tahu angka berapa Pak Lu? Hah? Belinya dulu angka berapa? 147. 147. 147. Sekarang? Sekarang baru 250. Oh. Masih terdiskon banyak. Berarti masih boleh Pak Ir? Masih terdiskon banyak. Untuk aset alokasi uang Pak Lu, paling banyak didorong ke saham apa Pak Lu? Ada batu bara, ada perbankan. Itu yang paling banyak. Ya, perbankan. Saya juga di CIMB juga nama saya muncul di annual report sebagai pemegang saham. Ya. Oh. Di OCBC NISP juga dilihat di annual report ada nama saya sebagai pemegang saham terbesar nomor 10 di sana. Tapi kalau perorangan saya nomor 1 di OCBC ya. Jadi ada bank, ada batu bara, ada properti dan lain-lain. Oke, saya lempar lagi. Ada pertanyaan? Oke, Oke, ke belakang dulu nggak apa-apa. Oke. Malam Pak Lu. Iya, malam. Ya, kenalkan saya Kenny. Kalau untuk di bidang saham ini saya belajar kira-kira karena pandemi ya, memang meluangkan banyak waktu untuk belajar dan terutama memang paling mengikuti tentang apa yang Pak Lokeng sampaikan. Gitu. Tapi karena waktu pandemi banyak waktu untuk mempelajari seperti laporan keuangan dan berita-berita, saya masih bisa meluangkan waktu untuk milih emiten. Tapi ketika sekarang sudah mulai, kita sudah nggak pandemi, mulai aktif lagi bekerja, akhirnya saya pantau itu saya lihat kok apa yang media ceritakan tentang apa yang Pak Lokeng Hong punya itu memang yang harga sahamnya banyak naiknya gitu. Jadi akhirnya karena waktu yang terbatas, saya itu jadinya menyimpulkan gimana kalau yang saya pelajari lebih detail itu
memang emiten yang Pak Loh Keng Hong pegang. Gitu. Nah, tapi yang saya tanyakan tuh memang ada beberapa perusahaan yang saya sebagai pemula melihat, oh memang ada laba, dia untung, dia profit gitu. Tapi Pak Loh Keng Hong bisa punya saham yang memang dia itu rugi sudah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun tuh rugi-rugi, tapi kok bisa Pak Loh Keng itu bisa melihat kalau itu tuh Mercy di harga bajai gitu. Yang kedua, sekarang karena saya jadi yakin untuk mengikuti apa yang Pak Loh Keng Hong pegang, pertanyaan saya jadinya, kapan ya ini jualnya? Jangan-jangan karena ketika ada berita Pak Loh Keng Hong beberapa minggu lalu ada emiten yang katanya rumornya Pak Loh Keng Hong ada jual sebagian, itu sempat turun Pak. Jadi saya jadi takut, wah besok-besok jangan-jangan begitu Pak Loh Keng Hong jual, Mercy ini balik lagi jadi ke bajai gitu Pak. Bukan karena memang kualitas perusahaannya gitu Pak kira-kira. Makasih. Kasih pertanyaannya. Tadi ada bilang saya beli perusahaan yang 1-2 tahun rugi. Perusahaan apa tuh yang 1 tahun 2 rugi? Oh Intiland, iya. Tapi saya naik, Pak. Ya, saya lihat Intiland itu rugi, memang properti lagi susah jual sekarang. Tapi saya nggak lihat rugi labanya lagi, tapi saya lihat aset yang dimiliki ada berapa banyak ya. Dari aset yang dimiliki masih ada 20 triliun, di pasar hanya dihargai 1,5 triliun, terdiskon 90%. Jadi saya membeli. Jadi meskipun itu rugi karena asetnya besar. Ya. Membeli properti di harga diskon 90%. Oke. Yang kedua, tadi bilang kalau saya jual saham, saham itu jatuh. Ya. Jatuhnya mungkin sementara. Kalau kita lihat ada 2 saham saya yang saya jual, ternyata pendapat itu keliru. Ya. Orang mengatakan kalau saya jual saham, saham itu akan jatuh. Coba periksa MBSS yang saya jual. Saya jual MBSS, seluruh kepemilikan saya jual di harga 660. Setelah saya jual 660 jadi berapa? Jadi 1.300 kan? Naik apa turun? Naik. Pendapat yang mengatakan bahwa saya jual saham saya, harga sahamnya turun, itu keliru. Saham yang saya jual terbukti naik semua. Contohnya MBSS. Saya jual 660, sekarang berapa? 1.300 mungkin. Ya. 1. Kedua yang saya jual Petrosi. Saya jual Petrosi 15% kepemilikan Petrosi. Coal mining contractor. Ya. Di 3118. Ya, saya ikut tender offer kan 3118. Habis saya jual 3118, sahamnya turun enggak? Jadi 5.000, sahamnya jadi 5.000 lebih. Jadi pendapat yang mengatakan kalau saya jual saham, sahamnya turun, itu pendapat yang keliru. Yang sudah terbukti adalah MBSS, Petrosi, semuanya naik setelah saya jual. Begitu. Beri aplaus dong untuk jawabannya Pak Loh Keng Hong. Ini dibagikan semua rahasia-rahasianya ya. Pak Loh, mungkin saya tanya satu hal. Impian Pak Loh ke depan apa? Semua kan udah punya. Iya. Kalau saya punya mimpi apa, gampang terpenuhinya sekarang. Kan saya udah punya uang banyak. Ya, ingin apa kan tinggal dilakukan saja. Ya, sebetulnya gampang kalau punya keinginan untuk direalisasinya seperti sekarang. Beda ketika saya dulu masih jadi seorang klerk pegawai tata usaha. Ya. Tapi mungkin masih ada bukan 1 juta keinginan, hanya 1 keinginan aja. Kalau kita makin banyak keinginan, sebetulnya hidup kita makin susah. Ya. Jadi saya punya 1 keinginan saja, ya berbagi kepada masyarakat Indonesia, bagaimana kita bisa menjadi sejahtera melalui Bursa Efek Indonesia. Ya. Jadi kalau ada undangan dari universitas Syakuala di Aceh. Ya. Padahal saya datang pun sebetulnya rada takut, tapi akhirnya saya datang juga mengajar di Universitas Syakuala. Bahkan sampai dipanggil ke Papua pun saya datang ke Papua untuk membagikan bagaimana berinvestasi di Bursa Efek Indonesia supaya kita bisa menjadi sejahtera. Ya. Kalau masyarakat kita sejahtera, tentu negara kita pun akan sejahtera. Itu hanya sedikit yang saya bisa bagikan. Kira-kira gitu Pak Budiono. Tadi sudah dikasih
Peringatan sama IO waktunya tinggal 5 menit Pak Lu. Ya. 2 pertanyaan dari saya Pak Lu. Apa tadi ya? Kalau tadi impian Pak Lu sudah. Dari teman-teman 1 pertanyaan ada mungkin? Siapa? Oh, Pak Kevin, silakan Pak Kevin. Direktur Winmax. Direktur Winmax, Sultannya Winmax, silakan. Ya, thank you Pak Lu. Saya mau tanya, tadi kan waktu awal-awal Pak Lu di dunia saham ya, khususnya waktu yang tadi ditanya istri ya, wah beli rumah Pak, nggak dijawab apa-apa, digantungkan juga ya, karena kan nyangkut juga di pasar saham. Nah, itu kan awal-awal Pak. Kita juga di sini mungkin banyak yang duitnya Pak. Iya, orang duit. Nggak ada duit soalnya. Kita di sini mungkin sama Pak. Waktu awal-awal kan yang belum yakin ya mau invest di dunia saham, takut nyangkut ya kan. Itu mungkin waktu itu ada faktor apa Pak? Yang tadi asing boleh beli itu ya, makanya meledak gitu Pak ya. Nah ini gimana Pak? Tips-tipsnya kita kan kadang udah nyangkut dikit, pusing, stres. Nah itu kalau kita beli walaupun Mercy harga bajai tadi takut nyangkut gitu Pak. Waktu ada krisis atau apa. Nah ini kita kan mentalnya tuh ya, melatih kesabaran seperti Pak Lu. Tipsnya kan RTI tadi ya, reading, thinking, investing. Nah itu yang mungkin kadang apalagi pengusaha-pengusaha di sini, klien-klien, agent harus viewing, harus ngurusi kerjaan, bisnis. Itu mungkin tipsnya seperti apa Pak? Thank you. Gitu. Sebetul penurunan harga saham itu adalah peluang emas, ya, seperti hujan emas di bursa. Ya. Ketika COVID, IHSG kita sampai turun ke 3.900, ketika semua orang takut, sebetulnya itu adalah peluang emas di mana kita bisa membeli satu perusahaan yang bagus dengan harga diskon besar. Ya. Ketika COVID itu adalah ada hujan emas di bursa saham. Ya. Jadi kita nggak usah takut, kita malah harus ketika hujan emas gitu kita harus siapkan ember yang besar, bukan hanya gayung yang kecil, tapi ember yang besar. Ya. Ada Warren Buffett mengatakan, be greedy when the others are fearful, artinya serakalah ketika yang lainnya takut. Ya. Itu kata-kata yang satu kalimat itu yang bisa bikin kita kaya. Sederhana, apalinya gampang, anak kecil pun bisa. Ya. Anak SD pun bisa hafal. Be greedy when the others are fearful. Serakalah ketika yang lainnya takut. Tapi menjalankannya gak mudah. Kenapa? Ketika teman-teman kita semua takut, kita ikut takut. Ya. Ketika teman-teman kita semua serakah, kita ikut serakah. Ya. Tapi ketika teman-teman kita semua takut, IHSG turun, semua murah, disitulah yang bisa bikin kita kaya. Ya. Kalau kita membeli ya, dengan serakah. Be greedy when the others are fearful. Ketika semuanya takut, barang jadi murah. Barang murah, nggak ada yang mau. Ketika kita beli dan kita menyimpan, satu hari berubah. Keadaan menjadi bagus, harga-harga sahamnya naik, kita jual dan kita bisa menjadi kaya. Cukup kalimat itu yang sederhana itu asal kita bisa melakukannya. Gitu Kevin. Ya. Lalu, pemilu. Habis ini kan ada efek pemilu. Apakah saham-saham terpengaruh Pak? Kalau yang pemiliknya dari orang politik juga, dari pengalaman Pak Lu, mana yang harus dihindari, mana yang harus diperhatikan? Biasa saya membeli saham tidak dikaitkan dengan faktor makro, ya. Tidak dikaitkan dengan ekonomi, politik dan lain-lain. Ya. Saya betul-betul hanya melihat yang mikro, melihat perusahaan itu saja. Ya. Seperti kita membeli rumah. Masa kita membeli rumah kita kaitkan dengan ekonomi, sosial, dan politik. Kita tentu hanya lihat rumah itu toh. Apakah rumah itu desainnya bagus, lokasinya bagus, keamanannya bagus, semuanya segalanya bagus, kita beli. Jadi kita nggak beli rumah itu kan nggak dikaitkan dengan ekonomi, sosial, dan politik. Tapi kita lihat rumahnya itu. Begitu juga kita ketika membeli perusahaan, yang kita lihat adalah perusahaan itu. Bisa cuan gede nggak perusahaan itu? Murah nggak valuasinya? Jadi
sama sekali tidak dikaitkan dengan pemilu, ekonomi, sosial, dan politik ya. Tapi biasanya selesai pemilu pada mencolot Pak, gitu. Tambang dan perbankan juga sama biasanya ya, pada mencolot semua saham. Terakhir Pak Lu, kunci sukses itu terletak di mana Pak Lu? Kunci sukses itu terletak dari apa yang kita lakukan setiap hari. Kunci sukses itu terletak dari apa yang kita lakukan setiap hari. Contohnya pebulu tangkis, juara dunia, juara All England, yang dia lakukan tiap hari apa sih? Pagi jam 5 sampai jam 7 dia latihan, siang dia latihan lagi 2 jam, sore dia latihan lagi 2 jam, malam dia latihan lagi 2 jam, sehari 8 jam sehari. Ya. Kunci sukses itu terletak dari apa yang dia lakukan setiap hari, Pak. Ya. Kunci sukses itu terletak dari apa yang kita lakukan setiap hari. Begitu Pak Budianto. Terima kasih Pak Lokeng Hong, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Lokeng Hong. Ada penghargaan untuk Pak Lokeng Hong, silakan Pak Lokeng Hong saya undang maju ke depan.